Masih ingat kan, bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel? Nah, di dalam sel terdapat inti sel, yang di dalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan, dikenal dengan nama kromatin. Benang kromatin ini nantinya akan menebal membentuk kromosom. Kalau diamati lebih mendalam, ternyata di dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen inilah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika. Orang yang pertama kali menemukan konsep genetika yaitu Bapak Gregor Johann Mendel, atau dikenal sebagai Bapak Genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis atau kacang kapri. Ada beberapa alasan mengapa Mendel menggunakan kacang ercis atau kapri dalam penelitian yang dilakukannya. Antara lain, kacang ercis dapat bersifat autogami dan alogami. Adik-adik masih ingat? Artinya, kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri dan dapat pula melakukan penyerbukan silang. Kemudian, cepat menghasilkan keturunan. Keturunannya pun banyak dengan varietas yang kontras. Misalnya, ada yang berbatang tinggi, ada yang berbatang pendek. Ada yang letak bunganya di ketiak batang, ada juga di ujung daun. Ada yang bentuk polongnya halus, ada juga yang keriput. Dan masih banyak lagi perbedaan ciri lain yang mencolok. Alasan selanjutnya yaitu umur tanaman kacang ercis cenderung pendek. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu berbunga dan berbuah. Nah, itulah alasan Mendel menggunakan kacang ercis sebagai bahan eksperimennya. Sebelum mempelajari lebih mendalam tentang pewarisan sifat, adik-adik harus mengenal dan memahami terlebih dahulu beberapa istilah-istilah dalam ilmu genetika. Di antaranya, parental. Biasanya diberi lambang P besar. Parental artinya induk atau orang tuanya. Filial dilambangkan huruf F. Filial adalah keturunan. Ada dua macam filial yang harus adik-adik pahami. Ada F1 artinya keturunan pertama, maksudnya adalah anak-anaknya. Sedangkan F2 artinya keturunan kedua, sama saja seperti cucunya. Ingat ya, F2 bukan berarti anak kedua, tapi keturunan kedua atau anak dari F1. Jadi biasa kita sebut cucu. Istilah selanjutnya adalah gen. Di awal kita sudah membahas sedikit tentang gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Dalam istilah genetika terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang menutupi atau yang menang. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutup atau kalah. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Istilah berikutnya adalah genotip. Genotip berupa gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar. Biasanya dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip ada dua macam, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya A besar, atau A kecil, A kecil. Bisa sama-sama besar atau sama-sama huruf kecil. Untuk yang sama-sama huruf besar disebut juga genotip homozigot dominan. Sedangkan yang sama-sama huruf kecil disebut genotip homozigot resesif. Sedangkan genotip heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Ada huruf besar dan ada huruf kecil. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, lawan dari genotip adalah fenotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat. Biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, bentuk hidung, mata, dan lain-lain. Ada lagi istilah alel. Alel adalah pasangan gen di dalam kromosom yang sama. Contohnya seperti yang tadi, ada A besar, A kecil. Artinya A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Istilah selanjutnya ada hibrid dan hibridisasi. Kalau hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda, sedangkan hibridisasi adalah
mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Masih ingat kan video sebelumnya tentang teknologi reproduksi hewan atau tumbuhan? Kalau lupa bisa disimak lagi ya. Istilah terakhir adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin, bisa sel kelamin jantan atau sperma, dan sel kelamin betina atau ovum. Masih membahas tentang gamet, dalam ilmu genetika adik-adik harus bisa menuliskan lambang gamet dari setiap genotip yang diketahui. Ketentuannya sangat mudah kok. Jika berasal dari genotip homozigot, maka penulisan gametnya cukup ditulis satu huruf dengan genotip tersebut. Tapi jika berasal dari genotip yang heterozigot, maka gametnya harus ditulis dari kedua huruf genotipnya. Tapi harus dipisah ya, tidak boleh digabung lagi. Agar lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan gamet dari genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Untuk genotip A besar, maka gametnya hanya A besar. Karena A besar adalah genotip yang homozigot atau hurufnya sama. Untuk genotip A besar A kecil, maka gametnya A besar dan A kecil. Ingat kan, A besar A kecil berupa genotip heterozigot. Ada huruf besar dan ada huruf kecil, sehingga harus ditulis kedua-duanya, tapi dipisah ya. Bisa dengan kata sambung dan, bisa menggunakan koma, atau bisa ditulis terpisah atas dan bawah. Untuk genotip A kecil, maka gametnya hanya A kecil karena berupa genotip homozigot, hurufnya